kembali lagi di channel YouTube Stiper Blitang TV. Di sini saya Yulandari, saya sedang berada di kampus Stiper Blitang, di mana kampus ini sedang mengadakan penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama. Kalian mau tahu nggak kegiatan PMB itu apa aja? Mari kita lihat wawancara beberapa dosen dan beberapa mahasiswa yang ada di Stiper Blitang. Ikutin aku terus. Oke, kita mau mencari maba untuk kita tanya-tanya seputar bagaimana sih perasaan dia, motivasi dia, dan apa yang akan dia lakukan setelah menjadi mahasiswa. Ikuti aku terus. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama salah satu maba Stiper Blitang. Ini dengan saudara siapa? Saya Adil Saputra, Kak. Boleh saya ingin bertanya sebentar? Oke, boleh. Apa sih motivasi saudara ingin melanjutkan kuliah di Stiper Blitang? Kalau untuk motivasi ada dua ya, Kak ya. Yang pertama tentu dari diri saya sendiri, yang kedua dari orang tua. Dari orang tua itu karena orang tua mau saya kuliah itu nggak jauh-jauh dari tempat tinggal, nggak keluar daerah, dan saya tentunya juga mau dan penasaran gimana sih kuliah di pertanian kayak gini. Oke, terima kasih Mas. Ya, Oke teman-teman, yuk kita cari calon mahasiswa baru lagi yuk yang mau kita tanya-tanya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Binti Lestari. Boleh bertanya sebentar Mbak? Boleh. Apa sih yang membuat Anda tertarik masuk ke kuliah Stiper Blitang ini Mbak? Karena peluang kerjanya lebih luas dan masih banyak lagi. Seperti kan aku timur ini kan padinya kan terbesar nomor 4 ya. Jadi kan pasti ada masa yang akan datang kan banyak peluang kerjanya. Seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak. Saya Yulandari, saya sedang bersama Ketua Prodi. Di sini saya akan bertanya Bu tentang PMB di Stiper Blitang ini. Oke, boleh silakan kita bertanya Tentang penjelasan secara singkat PMB yang ada di Stiper Blitang ini Bu. Oke, baik. Jadi PMB itu adalah suatu aktivitas rutin dalam sekolah tinggi khususnya di Stiper Blitang, di mana pelaksanaan ini terbagi menjadi dua. Ada jalur prestasi, kita melihat langsung di rapat ya. Kemudian ada jalur tertulis dan selanjutnya dilanjutkan wawancara. Nah, kegiatan PMB ini nantinya akan dipandu langsung oleh Wakil Ketua 3 Bidang Akademik, yaitu Bapak Ari Eko Prasetyo SEMSC dan Bapak Kristianto SP MSI ya. Nah, tentunya dibantu oleh BEM. Kita nanti langsung turun ke bawah mengunjungi SMA yang ada di Oki Timur ini atau di luar Oki Timur seperti Oki dan Oki Selatan. Nah, kita promosikan lewat situ. Nah, dengan adanya pendekatan emosional, harapan kami nantinya bisa menyaring siswa-siswa yang ada di sekolah yang kita kunjungi tadi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama Bapak Wakil Ketua 3 yaitu Bapak Ari Eko Prasetyo Putra SEMSC. Bagaimana sih bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Stiper Blitang? Sebelum perkenalkan, saya Ari. Saya kebetulan di sini menjabat sebagai Waka 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Kerjasama Stiper Blitang. Di sini pertanyaan Mbak tadi akan saya coba jawab. Proses pendaftaran bagi mahasiswa baru. Di sini kita ada beberapa langkah untuk proses pendaftaran bagi mahasiswa baru. Jadi yang pertama itu secara manual, atau mahasiswa bisa datang ke kampus menemui saya atau ke bagian kepanitiaan PMB, sehingga di situ dia bisa mengambil formulir melengkapi data-data untuk proses proses penerimaan mahasiswa tersebut. Atau kita juga ada namanya pendaftaran online. Itu mungkin teman-teman calon mahasiswa baru atau yang sudah mendaftar itu bisa diakses di web Stiper Blitang di www.stiperblitang
.ac.id. Di situ teman-teman akan masuk dan diarahkan ke web. Di situ akan ketemu lagi tombol tinggal teman-teman klik. Di situ ada khusus penerimaan mahasiswa baru, atau langsung masuk ke http://pmb.stiperblitang.ac.id. Mungkin seperti itu Mbak Ayu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke kawan-kawan, saya sudah berada di ruangan Ketua Pelaksana. Saya sudah bersama Ketua Pelaksana yaitu Bapak Muridin. Di sini saya mau bertanya Pak, apa saja sih kegiatan PMB periode 2023 ini di Stiper Blitang? Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muridin SPMSI. Kebetulan pada tahun 2003 ini saya dipercaya sebagai Ketua Pelaksana dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Stiper Blitang. Nah, perlu saya ketahui bahwa di dalam prosesnya itu ada beberapa proses yang harus saya lakukan di dalam penerimaan. Yang pertama adalah pembentukan kepanitiaan untuk periode tahun 2003 ini. Setelah dibentuknya kepanitiaan, baru kami melaksanakan sosialisasi ke SMA-SMA yang ada di Lombok Timur. Alhamdulillah, kami sudah berjalan dari mulai bulan Maret sampai sekarang sudah berjalan untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah penerimaan. Setiap mahasiswa yang datang ke sini adalah saya terima dengan catatan adalah berkas-berkas juga harus memenuhi persyaratan atau lengkap. Di antaranya adalah fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto, kemudian lalu kami daftar. Nah, setiap pendaftar akan kami jelaskan bagaimana tata cara prosedur yang harus dilakukan oleh peserta dalam rangka calon mahasiswa baru di Stiper Blitang. Yang pertama adalah saya jelaskan juga mengenai bagaimana perkuliahannya, karena di sini ada 2 perkuliahannya. Di antara adalah yang reguler itu kuliahnya Senin sampai Kamis, kemudian juga ada yang non reguler itu kuliahnya adalah Jumat dan Sabtu. Nah, persyaratannya sama dengan antara reguler maupun non reguler. Kemudian kami juga membuat brosur. Ini yang perlu kalian lakukan, brosur tersebut. Ini sudah di sini sudah tertera semuanya bagaimana liku-liku ataupun prospek mengenai Stiper Blitang. Kemudian juga kami juga di sini juga ada jadwal dari peserta calon yang akan mengikuti daripada akan mengikuti jadwal di sini. Kemudian juga kami jelaskan juga di sini adanya bagaimana keuangan yang harus ada di Stiper Blitang. Nah, perlu saya ketahui bahwa saat sekarang ini adalah sedang diadakan tes untuk gelombang pertama. Alhamdulillah kami sudah yang mendaftar itu sebanyak 61 orang ya. Sekarang sedang ikuti tes. Nah, tes tersebut itu diantara adalah tes kemampuan akademik, kemudian juga tes mengenai kewarganegaraan, matematika, bahasa Inggris, dan juga tes ekonomi. Mengapa perlu dilakukan tes? Dengan dilakukan tes tersebut, saya sebagai panitia ingin mengetahui sejauh mana sih kemampuan pengetahuan daripada peserta yang akan menjadi calon mahasiswa di Stiper Blitang. Setelah dites, nanti kami juga akan melakukan tes yang kedua, yaitu tes wawancara. Nah, fungsi tes wawancara di sini adalah ingin mengetahui bagaimana niat, kemudian keinginan daripada peserta di dalam masuk ke Stiper Blitang. Karena perlu ketahui juga bahwa yang namanya kuliah di Stiper Blitang ini kan bersifatnya lapangan. Artinya calon mahasiswa harus siap terjun di lapangan. Bukan berarti terjun seperti payung ya langsung ke balai, bukan, tapi harus bisa bersosialisasi di lapangan di dalam rangka mengabdikan ilmunya ke masyarakat. Nah, setelah tes selesai, baru nanti besoknya akan dilakukan pengumuman. Itu pengumumannya biasanya kami lakukan itu melalui media massa ataupun lewat WA ataupun juga lewat internet. Nah, kami sifatnya terbuka. Nah, setelah setiap mahasiswa boleh melihat dari pengumuman tersebut. Setelah melihat, baru mereka kalau yang dinyatakan lulus, baru mereka akan melakukan registrasi. Nah, untuk registrasi di sini sudah ada semuanya, mana yang harus dibayarkan. Ya, di sini sudah semua, tinggal nanti mereka pembayarnya hanya lewat rekening yang melalui rekening yayasan. Nah, itu setelah dilakukan registrasi baru mereka terdaftar. Nah, itu. Demikian Mbak yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.
Oke Pak, terima kasih untuk Bapak Muridin selaku Ketua Pelaksana. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama pengawas tes PMB yaitu Bapak Kristianto SPMSI. Di sini Pak, saya ingin bertanya apa saja prosedur tes PMB dari awal tes sampai akhir. Oke, terima kasih. Di sini sedikit menyampaikan secara garis besarnya prosedur tes PMB. Salah satunya yang pertama yaitu kelengkapan untuk administrasi. Setelah kelengkapan administrasi, kemudian dilakukan tes tertulis. Setelah tes tertulis, dilanjutkan tes wawancara. Kemudian setelah tes wawancara, 1 hari setelah dilakukan tes tersebut, dilakukan pengumuman untuk mahasiswa-mahasiswi yang diterima menjadi mahasiswa di STIPER Belitang. Baik Pak, atas penjelasannya terima kasih. Oke teman-teman, saya di sini sudah berada di ruangan Ketua Yayasan dan saya di sini sudah bersama Ketua Yayasan yaitu Pak Sugeng. Di sini saya akan bertanya kepada Ketua Yayasan yaitu Pak Sugeng, mengapa calon mahasiswa wajib mengikuti tes PMB? Terima kasih pertanyaan Mbak, bahwa kenapa mahasiswa itu harus melalui untuk tes PMB, penerimaan mahasiswa baru. Karena yang pertama ini merupakan prosedur dari perguruan tinggi. Secara akademik nanti kita akan kelihatan bahwa kemampuan akademisi dari setiap calon mahasiswa kita ini, sehingga kita akan bisa mengukur potensi-potensi yang ada, kemudian kita akan bisa mengklasterkan mahasiswa sehingga nanti alih ilmu yang akan ditransferkan dari dosen ke mahasiswa maka itu akan tercapai dengan baik. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya yang singkat tentang PMB di STIPER Belitang ini. Sama-sama, terima kasih. Oke guys, sekian dulu dari video kami. Itulah beberapa respon dari calon mahasiswa dan dosen STIPER Belitang tentang penerimaan mahasiswa baru. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel STIPER Belitang TV. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami yang akan ada ditulis di deskripsi YouTube kami. Oke, terima kasih. Para pemirsa, jangan lupa subscribe channel STIPER Belitang TV.